Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang pemeriksaan troponin. Disimak ya. Kelompok kami terdiri dari Rismati Swati, Anggi Agustin, Dede Kurnia, Fitriani Nur Sugesti, Desi Winda Rahmawati, dan Usiama Aka. Apa sih troponin itu? Troponin adalah suatu kompleks protein yang ditemukan pada seluruh filamen tipis otot bergaris atau aktin. Troponin dan tropomiosin berfungsi mengatur sensitivitas kalsium terhadap alat kontaktil aktomiosin. Ternyata, troponin terbagi menjadi 3 subunit. Yang pertama, ada troponin C, yaitu protein yang mengikat ion kalsium. Kedua, ada troponin T, protein yang mengikat tropomiosin, sehingga menghasilkan kompleks troponin tropomiosin pada aktin. Ketiga, ada troponin I, protein yang berikatan dengan aktin dan menurunkan afinitas troponin C untuk kalsium, sehingga menghambat interaksi aktin-miosin. Bisa dilihat di grafik, untuk pemeriksaan troponin I dan troponin T paling spesifik untuk penanda awal kardiomarker. Reaksi pelepasan troponin terjadi ketika ada gangguan pada otot jantung, maka membran sel menjadi permeabel, sehingga troponin keluar menuju sirkulasi. Kemudian protein troponin memiliki ukuran molekul yang relatif kecil yang terdapat dalam dua bentuk. Yang pertama, sebagian besar berikatan pada miofibril sebanyak 94-97%. Yang kedua, sebagian lagi berikatan pada sitoplasma sebanyak 3-4%. Dan untuk ukuran molekul yang kecil pada troponin akan mempengaruhi kinetika dan pelepasan. Ketika terjadi kerusakan, maka troponin akan mengeluarkan troponin C, troponin T, dan troponin I. Beberapa persyaratan sampel untuk pemeriksaan troponin. Yang pertama, ada persiapan pasien. Untuk pasien tidak ada persiapan khusus. Yang kedua, ada persiapan sampel. Untuk sampel ada beberapa persyaratan. Yang pertama, menggunakan darah penipuktur dengan menggunakan antikoagulan EDTA atau heparin. Yang kedua, spesimen bisa dalam bentuk serum ataupun plasma, tetapi harus segera mungkin dipisahkan untuk menghindari hemolisis. Yang ketiga, spesimen serum dan plasma dapat disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius hingga 3 hari. Untuk penyimpanan jangka panjang pada suhu di bawah minus 20 derajat Celcius. Untuk keempat, bawa spesimen ke suhu kamar sebelum pengujian dan spesimen tidak boleh dibekukan dan dicairkan berulang kali. Untuk yang terakhir, jika spesimen akan dikirim, spesimen harus dikemas sesuai dengan peraturan lokal yang mengatur pengangkutan agen etiologi. Untuk prinsip pemeriksaan troponin I, metode imunochromatografi ada 3 daerah. Yang pertama, bantalan konjugat, di mana troponin I akan berikatan dengan antibodi anti-troponin I terkonjugasi oleh koloid emas. Yang kedua, itu ada daerah tes, di mana kompleks antigen dan antibodi akan berikatan dengan antibodi anti-CTNL. Yang ketiga, itu ada daerah kontrol, di mana kompleks antigen dan antibodi berlebih berikatan dengan anti-MOS. Dan
Interpretasi hasil apabila positif maka akan muncul dua garis, satu garis di daerah kontrol dan satu garis di daerah tes. Dan apabila negatif maka akan muncul satu garis saja pada daerah tes. Sedangkan apabila hasilnya invalid, tidak akan ada garis di daerah kontrol maupun tes. Ada yang perlu diingat, intensitas warna di wilayah garis uji tes akan bervariasi tergantung pada konsentrasi jantung troponin I yang hadir dalam spesimen. Oleh karena itu, setiap naungan warna di wilayah garis uji tes harus dianggap positif. Maksudnya, apabila didapat garis merah yang pudar ataupun pekat, maka harus dinyatakan positif, karena konsentrasi jantung dapat mempengaruhi hasil tersebut. Dan untuk nilai normal pemeriksaan troponin T adalah kurang dari 0,1 nanogram per mili, dan untuk troponin I kurang dari 0,04 nanogram per mili. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.